Saudara Roy Suryo, Rizbon Sianipar, dan T. Fauzia hari ini membuat pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Roy Suryo merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Nah loh, ini menarik teman-teman. Gimana bisa ada maling teriak maling? Ternyata ini bukan sebuah peribahasa, tapi memang terjadi di dunia nyata. Contohnya saja saat ini Roy Suryo sedang playing victim. Roy Suryo sedang cari muka, cari aman, menyebut bahwa dirinya itu korban kriminalisasi karena dilaporkan oleh Pak Jokowi ke kepolisian. Padahal kan Roy Suryo sendiri yang awalnya ini menyerang terus keluarga Pak Jokowi, menyerang terus Wapres Gibran. Ya alhasil itu pencemaran nama baik loh. Ya, masuk undang-undang ITE, dilaporkanlah ini Roy Suryo. Nah, Roy Suryo sekarang gemetar ketakutan, bahkan cari perlindungan ke DPR dan ke DPD RI. Ini sangat, menggelitik kita semua. Bagaimana bisa ya ada orang seduh ini? Kalau misalnya gak bakar, Pak, jangan main api. Kalau nggak mau tenggelam, ya jangan berenang di lautan lepas. Kan itu peribahasanya yang cocok untuk Anda. Anda katanya pakar telematika, tapi nggak siap dengan konsekuensinya. Ketakutan kalau misalnya di penjara. Memang ini mantan residivis, ya mantan narapidana. Bisa saya sebut karena yang sebelumnya Roy Suryo juga sempat ditahan selama 1 tahun lebih gara-gara ini unggahannya soal meme stupa yang diedit dengan wajah Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Tapi bukannya tobat, malah makin jadi ini Roy CS. Nah kan kita sebenarnya sudah sangat geram. Ayolah Pak Polisi, segera tangkap, segera kandangin ini Roy CS biar nggak ada lagi orang-orang yang berani melakukan hal-hal bodoh seperti ini. Nah hari ini teman-teman kita bakal tengok gimana sih ekspresi Roy CS ketika sedang dikejar-kejar oleh kepolisian, sedang dikejar akan ditangkap, malah masuk ke DPD RI, ke DPR, minta perlindungan sana sini. Nah apakah backingnya sudah angkat tangan? Ini menarik nih, ya. Roy Suryo sudah dibuang. Roy Suryo tagline-nya nanti kita bikin videonya. Roy Suryo dibuang. Ya, ini dibuang sana sini, gak ada yang mau bantu. Oke, ini bakal menarik untuk kita simak. Kita kaji dulu dari informasi selengkapnya. Saudara Roy Suryo, Rizbon Sianipar, dan T. Fauzia hari ini membuat pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Roy Suryo merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlapor kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE, Roy Suryo, T. Fauzia, dan Rizbon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri atas laporan Joko Widodo ke Komnas HAM karena diduga ada pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian dan pihak UGM. Menurut Roy Suryo, mereka hanya menjawab sesuai keilmuan karena masyarakat bertanya tentang keabsahan ijazah. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal, kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Dan insya Allah Komnas HAM bisa kemudian tadi yang saya dengar Pak Lulu dan Mbak Grace juga berkomunikasi dengan salah satu komisionernya Pak Ulil, dan moga-moga kami nanti bisa melihat perkembangan dan guna dari Komnas HAM ini, dan bahkan kami tidak hanya berhenti di sini karena kami akan menyampaikan ini ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu di level internasional. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah diperiksa Barreskrim Polri Selasa 20 Mei atas laporan tim pembela ulama dan aktivis terkait dugaan ijazah palsu. Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Jokowi mengaku mendapat 22 pertanyaan perihal dirinya yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar
ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Tolong jamin kebebasan kami dalam meneliti dan membukukan dan mempublikasikan apa-apa yang menjadi temuan kami, meskipun hasil temuan tersebut menyakiti atau tidak sesuai atau tidak memuaskan pada pihak-pihak tertentu. Oke, boleh Pak. Beraudiensi dengan dan berjumpa dengan Wakil Ketua DPD RI Bapak Tamsil Lindrung, ya kami mengutarakan bahwa aktivitas-aktivitas penelitian kami itu bukan subjektif tetapi objektif, berlandaskan data yang kami temukan di lapangan maupun hasil kajian-kajian kami menggunakan metode-metode yang sebenarnya sampai detik ini telah kami publikasikan dalam buku Jokowi's White Paper. Oleh karena itu kami berharap bahwa tidak ada lagi upaya-upaya kriminalisasi terhadap para peneliti, sehingga ini menjadi presiden yang sangat baik bahwa peneliti itu punya hak untuk bersuara dan berkontribusi juga di ruang-ruang publik di negara kita ini. Oleh karena itu kami harapkan kepada DPD RI, DPR maupun MPR, tolong jamin kebebasan kami dalam meneliti dan membukukan dan mempublikasikan apa-apa yang menjadi temuan kami, meskipun hasil temuan tersebut menyakiti atau tidak sesuai atau tidak memuaskan pada pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, terakhir kepada Pak Presiden Subianto, ya Prabowo Subianto, tolong dibaca buku kami Pak yang telah kami berikan ke Hambalang maupun ke Sekretariat Negara. Itulah sebenarnya hasil dari penelitian kami, sumbangsi kami, pemikiran kami sebagai upaya kami untuk membuat Indonesia sebenarnya menjadi cerdas dan lebih maju. Terima kasih. Gitu aja Mas. Ya, lanjutkan. Oke. Baik. Jadi alhamdulillah pada hari ini Kamis ya, kami 23 Oktober 2025 surat resmi kami sudah direspon dengan sangat baik oleh salah satu diantaranya setelah kami kemarin pernah diterima oleh salah satu fraksi di DPR, yaitu fraksi PKS. Kami hari ini diterima oleh Wakil Ketua DPD Bapak Tamsil Lindrung. Dan juga kami juga telah bersurat kepada Komisi 10 dan Komisi 3 dan kami juga menunggu perkembangannya. Karena apa? Yang kami laporkan adalah dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah yang telah kami bukukan secara ilmiah. Ya, jadi RRT ini, Roy Respontiva telah membukukan dalam Jokowi's White Paper. Itu sudah jelas, itu sudah final bahwa ijazah Jokowi 99,9% palsu. Ya, dan yang hari ini kami sampaikan adalah tentang perkembangan di mana Gibran, yaitu wakil presiden kita, itu ternyata tidak memiliki ijazah SMA, SMK ataupun yang sederajat lainnya. Jadi ini jelas-jelas melanggar aturan yang ada. Bahkan kami juga mengadukan kepada DPD ya untuk kemudian nanti dibahas dalam komite yang menangani masalah pendidikan. Kalau nanti di DPR kan di Komisi 10, kalau di DPD arahan Pak Tamsil Lindrung tadi kami diarahkan kepada komite yang nanti masalah pendidikan dan juga masalah-masalah yang krusial hubungannya dengan hukum. Jadi artinya negara ini jangan boleh lagi dikenai oleh hal-hal yang sifatnya adalah meracuni atau toksit. Salah satu zat yang meracuni adalah apa? Asam sulfat. Nah, jadi nggak boleh orang bersurat L-sulfat kayak gini. Nah, ini si sulfat, asam sulfat. Ya gitu, jadi nggak boleh si asam sulfat ini meracuni Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya RRT Dr. Tifa bersama Bang Roy Suryo dan Bang Rismon Sianipar. Saat ini kami menambah lengkapi dari apa yang sudah kami sampaikan tadi di ruangan bersama Wakil Ketua DPD, yaitu bahwa saat ini untuk sekali lagi saya mention ya, saya underline bahwa untuk soal ijazah Joko Widodo itu sudah selesai. Ya, dan sudah kami bukukan dan saat ini kami sedang sosialisasikan hasil penelitian kami dalam bentuk buku Jokowi's White Paper ini ke seluruh Indonesia.
Nah, saat ini tahap yang berikutnya kami sedang melakukan penelitian paralel. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Ya, judulnya adalah? Judulnya yang nanti insya Allah November 2025 akan kami rilis. Judulnya adalah Gibran's Black Paper. Ya, insya Allah dalam waktu dekat. Jadi data-data primer sudah kami kumpulkan, metodologi riset melalui 4 bidang bahkan ya nanti akan buku Gibran's Black Paper itu juga akan ada telaah dan analisis hukum dari Pak Dr. Refli Harun. Jadi nanti akan tambah lengkap dan kemudian kami juga akan mendorong agar hasil penelitian kami dalam bentuk buku Gibran's Black Paper ini akan menjadi alat, akan menjadi sebuah bukti untuk melakukan pemakzulan terhadap Gibran. Ya, dan berikutnya secara paralel kami juga sekarang ini untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari banyak netizen terkait dengan jejak masa lalu Joko Widodo. Ini juga kami melakukan penelitian secara paralel dan insya Allah buku itu nanti sudah kami berikan judul yaitu Jokowi's Dark Life. Ya. Jadi inilah nanti trilogi hasil karya dari RRRT yang akan menjadi legacy, yang akan menjadi sejarah bagi bangsa dan negara ini. Kami dengan penelitian yang kami lakukan, dengan buku yang insya Allah akan kami terbitkan trilogi ini, insya Allah akan menjadi sebuah sapu untuk membersihkan, untuk memutihkan sejarah negara Indonesia. Baik. Oke, Mas Refli. Ya. Sebelum nanti kuasa hukum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu hal yang tadi juga disampaikan adalah peran Dewan Perwakilan Daerah ya. Karena mereka dipilih rakyat, kami berharap mereka menyuarakan juga terutama hal-hal yang bersifat potensi kriminalisasi terhadap orang yang melakukan penelitian, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Karena hal itu dijamin oleh konstitusi. Itu satu hal. Nah, yang kedua, kita sampaikan juga dari semua alasan-alasan konstitusional untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka, maka disampaikan dari semua klaster atau 3 klaster itu masuk semua. Klaster melakukan perbuatan tercela masuk, klaster tidak lagi memenuhi syarat masuk, klaster melakukan pelanggaran hukum berat masuk. Sehingga kita berharap ada proses politik yang cepat, bertanggung jawab dan taat pada konstitusi sehingga negara kita betul-betul bisa menegakkan prinsip-prinsip sebagai negara konstitusional demokrasi atau demokrasi konstitusional. Terima kasih. Ya, Pak Al-Katiri. Terima kasih, saya tambahkan sedikit. Pertemuan ini adalah pertemuan yang pertama dengan DPD karena kami mengajukan surat untuk beraudiensi. Untuk beraudiensi, insya Allah akan diundang untuk beraudiensi oleh RDP ya, RDPU ya. Kita harapkan karena kami bersurat tadi. Dan ini yang kedua, sebenarnya kami sudah diterima oleh salah satu fraksi, dalam hal ini fraksi PKS pada waktu itu. Kemudian sekarang ini adalah DPD, wakil ketua sendiri yang menerima kami. Dan Komisi 3 juga sudah? Ya, Komisi 3 kami sudah ajukan berapa bulan yang lalu, 2 bulan atau mungkin 3 bulan yang lalu. Sampai sekarang kami masih menunggu respon dari Komisi 3. Mudah-mudahan dengan pertemuan dengan DPD ini akan memotivasi kawan-kawan di Komisi 3 untuk mengundang kami untuk melakukan RDPU. Karena ini penting sekali untuk ditemukan. Tidak untuk ya, artinya ditemukan dengan pihak-pihak, baik itu pihak dari pihak Jokowi, kemudian dari kepolisian, dengan KPU, UGM dan sebagainya. Dan tadi juga kami sudah sidang di Komisi KPI ya. Komisi Informasi Publik ya, yang mana pusat kami bermediasi ya kan di sana dan insya Allah tanggal 5 akan ada sidang kembali di sana di RDP. Jadi kawan-kawan kalau mau hadir, terima kasih untuk support dan untuk memberikan informasi pada masyarakat. Terima kasih. Bukunya ada? Cukup. Baik, selamat sore rekan-rekan sekalian. Seperti yang disampaikan oleh RRT tadi, Bang Roy, Rismon dan Tifa dan Bung Refli sama Al-Katiri, kami hari ini dengan syukur boleh berdiri di gedung lembaga negara ini, ya lembaga yang mulia ini. Tentu kami selaku tim advokasi dari RRT ini menyampaikan bersyukur ya, berterima kasih kepada Wakil Ketua DPD khususnya Pak Tamsin Linrung yang sangat ramah
mungkin kurang lebih 3 jam lebih ya. Kita berbicara, diberikan kesempatan menyampaikan apapun hal-hal yang dihadapi, khususnya kalau kami sebut penelitian ini sampai sekarang. Dan mereka sangat, ya Bapak itu sangat menghargai dan mengapresiasi semua yang kami sampaikan itu, detik kata demi kata disampaikan. Kami tentu dari tim advokasi hukum menyampaikan apa yang terjadi selama ini. Ya, khususnya RRT ini dalam melaksanakan katakanlah kegiatannya dalam pengungkapan ijazah palsu ini banyak sekali mendapat benturan dari khususnya instansi pemerintah juga. Ini yang bikin seharusnya tidak boleh terjadi. Akhirnya ketemulah hari ini dengan Bapak Tamsil Rindung, Wakil Ketua DPD, akhirnya kita bukakan semua itu. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengar pernyataan langsung dari Roy CS, di mana ini Roy CS meminta perlindungan kepada DPD untuk tidak dihalang-halangi dalam penyelidikannya soal ijazah. Ini menarik sekali teman-teman. Ya kok Anda minta perlindungan kepada DPD, kepada DPR? Memang DPR itu punya wewenang untuk menghentikan kepolisian perkara kasus hukum soal ujaran kebencian, soal penyebaran informasi. Itu beda lah. Bela, kalau misalnya kajian ilmiah pasti bisa didukung oleh DPR, tapi kan ini apa yang dikaji oleh Roy CS? Apa yang dikajinya? Bahkan Roy CS sendiri teman-teman belum pernah memegang ijazah asli dari Pak Jokowi. Gimana tahu itu ijazahnya asli atau bukan? Padahal pihak UGM sendiri sudah klarifikasi kok. Ini permasalahan kayaknya terlalu dibesar-besarkan deh. Ini terlalu diperumit oleh Roy CS sehingga ya kita energinya terserap ke sini. Lupa berbagai kasus-kasus korupsi yang harusnya kita kawal. Bahkan kita juga sendiri lupa ada perampasan aset yang saat ini belum kunjung selesai gara-gara isu ijazah. Nah, ini memang benar-benar Roy CS harus segera ditahan biar stabilitas perpolitikan dan juga ini sosial di Indonesia bisa kembali terjaga. Setuju nggak sih? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.